Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah baik. Baik Pak, saya ingin melakukan sedikit wawancara dengan Bapak tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Selaku kepala sekolah di SDN Alupunti, dalam setiap keputusan itu Bapak ada seperti dilema etika atau bukan moral. Jadi Pak, di sini saya ingin Bapak mengutarakan sedikit baik dari guru maupun dari siswa. Untuk pertanyaan yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan atau bujukan moral? Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan kepada saya, bahwa langkah-langkah dalam mengambil suatu keputusan yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral adalah yang saya lakukan. Yang pertama adalah mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Jika ada nilai-nilai yang saling bertentangan, tentunya akan diselesaikan. Kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam situasi kasus tersebut. Kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi, kemudian melakukan pengujian benar atau salah dengan menggunakan beberapa paradigma seperti uji legal, uji regulasi, institusi, dan juga uji kompetensi atau publikasi dan uji penentuan. Jadi tidak langsung menentukan dan menjustifikasikan satu kasus, tapi harus diidentifikasi terlebih dahulu. Jadi untuk mengidentifikasi masalah ini Bapak lihat dari beberapa segi gitu Pak. Iya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang selama ini benar atau mengandung nilai kebajikan? Yang pertama yang saya lakukan adalah berkoordinasi dan bermusyawarah kepada pihak-pihak terkait, guru, orang tua, dan murid. Jadi saya ajak untuk bermusyawarah. Ya. Kemudian mengidentifikasi kasus-kasus itu atau dilema etika atau bujukan moral dan melihat dari segi hukumnya dan apa tindakan yang harus dilakukan. Setelah melihat dari segi hukumnya apa tindakan yang dilakukan, kemudian yang melibatkan berbagai pihak. Jadi ya, kalau memang kasusnya itu sangat besar, ya kita koordinasi dengan komite sekolah ataupun kampung. Tapi jika hal itu kasusnya hanya dari sekolah, ya saya hanya mengajak kepada rekan guru dan wali murid. Baik Pak, di dalam menjalankan pengambilan keputusan ini Bapak sangat baik berkolaborasi dengan rekan guru dan komite sekolah. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini Pak? Ya, langkah-langkahnya dan prosedurnya ya jika itulah dia tadi, setelah mengidentifikasi, kemudian kalau memang itu ada yang perlu untuk diselesaikan, ya kita ajak guru-guru bermusyawarah. Kemudian langkah apa selanjutnya, apakah kita panggil orang tua, kemudian kita suratin orang tua, dan juga kita suratin komite sekolah. Kemudian ya, kita membuat undangan. Kemudian dalam undangan itu tentunya kita sudah membuat hal apa yang harus kita selesaikan, dan juga kita berkumpul dalam satu ruangan untuk menyelesaikan ataupun menuntaskan persoalan-persoalan yang harus diselesaikan. Ini Bapak berarti melakukan
mengundang wali dari murid dan juga komite mengadakan rapat seperti itu. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan kepada kasus-kasus dilema etika, Pak? Hal yang sangat penting kolaborasi juga. Hal yang sangat penting saya rasa kolaborasi. Arti kolaborasi ini adalah kita sebagai kepala sekolah tidak bisa memutuskan suatu persoalan yang urgen dalam suatu kasus itu. Kita tidak terlepas dari kolaborasi dengan kawan rekan sejawat dan juga dengan pihak-pihak lain. Jadi seperti yang saya katakan tadi, guru, juga komite sekolah, juga pihak-pihak yang lain. Kalau yang sifatnya itu adalah sangat besar kasusnya, bisa kita mengembangkan tugas dan juga perangkat kampung lah. Tapi saya pikir ini hanya sekedar wacana dan itu memang belum pernah kejadian di sekolah kita. Hanya sekedar wacana saja, andai kata itu terjadi di sekolah kita. Terima kasih. Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Memang harus pakai jadwal dan pakai prosedur yang seperti itu. Tapi kan seperti yang saya katakan tadi, yang kasus-kasus yang sangat urgent itu memang kita di sekolah kita belum pernah. Jadi ya idealnya memang harus pakai jadwal. Setelah kita menemukan kasus itu dan kita telah mengidentifikasi dan langkah apa yang harus kita lakukan, tentunya kita harus membuat jadwal. Membuat jadwal kapan kita akan bermusyawarah dengan guru, kapan kita pemanggilan komite dan pihak-pihak lain, dan kapan kita duduk bersama untuk menyelesaikan kasus itu. Dan sebagai kepala sekolah tidak bisa mengambil keputusan sendiri, tentunya juga harus dengan terkait dan juga harus ada kaitannya dan juga berkolaborasi dengan pihak-pihak lain. Idealnya seperti itu. Tapi kan seperti yang saya sampaikan tadi, yang kasus-kasus yang besar kan seperti sekolah kita kan mudah-mudahan terjadi sampai tertentu. Tapi idealnya wacananya memang seharusnya seperti itu. Kalau dalam menyelesaikan sebuah masalah ini, Bapak terlebih dahulu menjadwalkan gitu, Pak? Iya, seperti itu. Idealnya seperti itu. Adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudahkan atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya ada, memang harus kita programkan dan harus kita susun. Seperti yang saya katakan ya, kepala sekolah kan tidak bisa bekerja sendiri. Maka dalam struktur di sekolah itu kita buat bagian atau bidang-bidangnya. Seperti kan ada kita tunjuk sebagai wakil kepala sekolah untuk membantu tugas kepala sekolah. Kemudian juga kita membentuk ya tim pencegahan kekerasan di sekolah. Itu kan tujuannya untuk membantu kepala sekolah. Dan juga kita bentuk keamanan ataupun memantau kebersihan dan lain sebagainya, itu kita perbantukan dan kita risahkan kepada guru sehingga tugas-tugas kita sebagai kepala sekolah ya tidak terlalu berat dan kita tidak sendirian untuk menyelesaikan. Kita bisa kita berikan tupoksi masing-masing dan juga kawan-kawan, maka untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan dan andai kata terjadi, tentunya kasus-kasus itu akan cepat terselesaikan karena sudah berkolaborasi dengan Baik, Pak, berarti untuk mempermudahkan urusan atau permasalahan Bapak, terlebih dahulu Bapak menjadwalkan atau membentuk suatu tim
di mana mereka itu sudah ditentukan kursinya gitu. Iya, iya. Gitu. Jadi semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di 5 etika, Pak? Ya, pelajarannya ya yang pertama adalah kita tidak bisa bekerja sendirian, dan kita adalah satu keluarga dalam satu unit kerja. Jadi jika satu kasus itu dikerjakan dan diselesaikan dan dimusyawarahkan dengan bersama-sama dan diambil keputusan, maka persoalan sebesar apapun itu pasti akan bisa diselesaikan. Tapi jika kita hanya menelan sendiri dan menyelesaikan sendiri tanpa berkolaborasi dan tanpa melibatkan pihak lain, tentunya ini akan sangat menyulitkan kita sekali dan hasil yang diharapkan itu tidak. Jadi intinya adalah kerjasama itu sangat penting, kolaborasi itu sangat penting, dan juga untuk menyepakati hal-hal yang perlu untuk ditingkatkan dan hal-hal yang perlu untuk dan yang tidak perlu untuk dilakukan, sehingga dari kesepakatan itu ya kita bisa mengontrol kebijakan-kebijakan dan mengontrol segala program-program yang sudah kita rencanakan, apa yang tidak perlu kita lakukan, apa yang perlu untuk kita lakukan. Karena sudah ada kesepakatan, kerjasama, kolaborasi, sehingga apa yang diharapkan dan dicita-citakan dalam suatu unit kerja kita dapat terwujudnya. Itu saya pikir. Terima kasih Pak atas jawabannya yang telah Bapak sampaikan. Semoga nantinya menjadi pelajaran buat saya, Pak. Mungkin cukup sampai di sini aja wawancara kita hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Baik Bu, saya ingin melakukan sedikit wawancara dengan Ibu tentang pengambilan keputusan Ibu sebagai Ibu selaku kepala sekolah SD Negeri Brata. Jadi dalam setiap keputusan itu Bu ada seperti dilema etika atau rujukan moral. Jadi di sini saya ingin Ibu mengutarakan sedikit kasus baik dari guru maupun dari siswa Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Saya mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan dilema etika dan rujukan moral adalah dengan melihat masalah tersebut manakah yang lebih dahulu diselesaikan ketika menghadapi masalah yang berhubungan dengan kasus dilema etika dan rujukan moral, yang selalu melihat dari dua sisi dengan mengidentifikasi masalah yang lebih sulit atau mudah dalam menyelesaikannya. Yang saya selesaikan adalah masalah yang lebih sulit terlebih dahulu agar memberikan impact yang positif atau pengarahan terkait dengan keputusan yang diambil. Baik Bu, berarti Ibu dalam mengidentifikasi masalah itu Ibu melihat kasus mana dulu yang mana yang suka dulu Ibu bahas, kemudian baru yang mudahnya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya akan memberikan pengarahan terlebih dahulu terkait dampak dan permasalahan yang terjadi, yaitu dampak positif atau negatif, terutama impact dan dampak negatifnya terlebih dahulu. Baik Bu,
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Saya memberikan gambaran secara umum atau khusus terkait dengan permasalahan, kemudian saya akan meminta seluruh pendapat dari guru untuk mendapatkan solusi yang bijaksana. Berarti dalam mengambil keputusan ini berarti Ibu berkolaborasi dengan Dewan. Hal apa saja yang selama ini Ibu anggap aktif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus delima etika? Saya menerapkan azas-azas kemanusiaan dan dasar-dasar keagamaan yang memiliki prinsip ke hal-hal yang lebih baik. Itu ya, Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus delima etika? Terdapat pro dan kontra terhadap nilai-nilai moral kemanusiaan. Oleh karena itu, tindakan yang diambil harus objektif. Oh, demikian Bu. Berarti harus tindakan-tindakan yang diambil itu harus objektif. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus delima etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau apa prosedur seperti apa yang Ibu jalankan saat ini? Penyelesaian masalah dapat dilakukan secara langsung ketika permasalahan yang dianggap tidak terlalu sulit dan diberikan jangka waktu dalam penyelesaiannya agar mendapat hasil yang tidak merugikan satu sama lainnya. Berarti Ibu lihat dari kasus itu, kemudian supaya menyelesaikan masalah itu tidak merugikan salah satu pihak. Adakah faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus delima etika? Orang-orang yang ada di sekitar yang memiliki pengalaman atau pernah mengalami dilema etika yang dapat memberikan solusi dari masalah, misalnya kepada sekolah, guru, dan wakil. Berarti berkolaborasi juga ya? Tidak putus dari berkolaborasi dalam pengambilan sebuah keputusan. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil sebuah keputusan dari dilema etika? Pengalaman pengambilan keputusan yang dapat saya petik adalah sebagaimana mengambil keputusan dengan bijaksana dan menghasilkan dampak positif yang lebih banyak dibandingkan dampak negatif. Terima kasih Bu sudah bersedia menjawab wawancara-wawancara dari saya. Semoga nanti bisa menjadi pelajaran khususnya untuk saya Bu di kedepan harinya. Mungkin saya kira hanya sampai di sini. Saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah, luar biasa sehat. Bu, hari ini saya ingin melakukan sedikit wawancara dengan Ibu tentang pengambilan keputusan Ibu sebagai pemimpin. Ibu selaku Kepala Sekolah TK Al-Rizki Dusun Air. Ibu, jadi dalam setiap keputusan itu Ibu ada seperti dilema etika atau rujukan moral. Ini saya ingin Ibu membicarakan sedikit kasus baik dari segi guru atau dari segi siswa. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus merupakan dilema etika atau rujukan moral? Selama ini
3 orang wali yang mendaftarkan anaknya namun tidak menceritakan keadaan anaknya ketika masuk sekolah. Baru kami melihat ada sesuatu yang lain di anak tersebut, yaitu mengalami lambat berbicara. Namun anak tersebut mengerti apa yang orang itu ucapkan. Kami mendiskusikan dengan guru-guru dan membahas hal ini. Kita perlu ketemu dengan wali muridnya, dengan bisa kita berbincang mencari sebenarnya apa yang ada di kekurangan anak itu. Jadi kita bisa menggali lagi apa yang perlu kita salurkan untuk anak itu nantinya. Dan saya ingin sekali anaknya dapat bermain, belajar seperti anak-anak yang lain. Kami memberitahu di sekolah ini tidak ada guru yang berlatar belakang kebutuhan khusus, karena memang di sini pendidikan kami hanya umum, tidak ada yang untuk berkebutuhan khusus. Namun dengan pendekatan kami nanti dengan wali murid, jadi kan kami bisa lebih mengerti gimana caranya kami ini bisa mengetahui karakter anak-anak itu. Penerimaan siswa baru di TK ini Bu, dari dahulu ada Ibu sampaikan kalau di itu tidak ada guru yang berkebutuhan khusus gitu ya Bu. Iya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana kedua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Keputusan yang saya ambil yaitu bahwa semua anak usia dini berhak mendapatkan layanan pendidikan yang layak, dan sama di sisi lain kasih sayang, pendekatan untuk orang tua. Jadi dengan kita memberi sama haknya anak itu tadi, tidak ada anak yang merasa kurang diperhatikan oleh kami sebagai pendidik. Berarti Bu, dalam pengambilan keputusan ini Ibu mengutamakan berarti memberi pelayanan yang sama kepada anak. Baik Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang saya ambil yaitu membuat kesepakatan yang dibuat antara sekolah dan orang tua wali murid tentang proses belajar mengajar dalam suatu semester, yaitu jika anak tidak membuah berkembang seperti yang lain, maka anak tersebut akan kami gali lagi apa yang memang dia itu tidak bisa. Jadi berarti kami itu harus lebih mendekatkan diri lagi dengan anak itu. Berarti gitu ya Bu, Ibu mendekatkan diri dengan anak lagi supaya Ibu mengetahui perkembangan anak itu sampai di mana gitu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Keputusan yang saya ambil biasanya bahwa semua anak usia dini berhak mendapatkan layanan pendidikan yang layak, dan sama di sisi lain saya kasihan orang tua tersebut yakin percaya bahwa anak dapat dibimbing di TK Al-Rizki ini. Berarti Ibu memperhatikan juga kalau saya bilang prinsip sosial, kemudian ada rasa kasihan dengan orang tuanya gitu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Hal yang merupakan tantangan dalam yang biasanya saya jalani, yang saya hadapi dalam pengamatan kasus dilema etika adalah bahwa di sekolah kami merupakan sekolah umum dan bukan sekolah inklusif. Namun ada orang tua murid yang mempercayai sekolah kami dapat mendidik anaknya yang memiliki berkebutuhan khusus. Seperti yang lalu ada murid kami, anak yang memang berkebutuhan khusus tidak bisa berbicara dan tidak bisa mendengar. Tapi alhamdulillah, insya Allah orang tuanya itu mempercayai dengan kami
anaknya disekolahkan di tempat kami sampai lulus. Nah, berarti di situ kamu Bu ada rasa percaya orang tua mendidik anak di sekolah dulu kan? Apakah ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus delima etika? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu jalankan selama ini? Prosedur yang saya jalankan dalam penyelesaian kasus dilema etika adalah melalui proses yaitu mengenal atau melakukan pendekatan kepada anak dan orang tua agar dapat bekerja sama dalam proses pembelajaran. Jadi setiap ada anak peserta didik baru, kita harus tahu anak itu karakternya seperti apa, dan setiap semester juga kita akan mengevaluasi apa adakah perkembangan atau tidak. Jadi kita selanjutnya bisa kita mengambil kebijakan ke depannya. Nah, berarti setiap satu semester itu ibu mengadakan evaluasi biar ibu mengetahui sampai di mana anak itu berkembang. Apakah ada seseorang atau faktor yang selama ini memudahkan atau membantu ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus delima etika? Yang alhamdulillah selama ini yang membantu dalam pengambilan keputusan yaitu guru-guru dan orang tua wali murid, karena itu sangat berperan penting bagi sekolah ini. Nah, berarti ibu ada sistem berkolaborasi antara guru dan murid ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat saya petik dari pengalaman tersebut yaitu hendaknya seseorang orang tua memiliki sikap jujur dan terbuka kepada pihak sekolah agar sekolah dapat menemukan solusi terbaik untuk menangani peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Seperti yang sudah itu tadi yang saya ceritakan, ada anak yang memang berkebutuhan khusus, jadi orang tua itu lebih baik berterus terang kepada kami sebagai pendidik, jadi kami bisa lebih cepat menanggulangi, menyikapi apa kebutuhan anak itu tadi. Nah, baiklah Bu, terima kasih atas semua jawaban Ibu. Semoga nanti dengan jawaban Ibu ini dapat menjadi pelajaran untuk saya ke depannya dalam mengambil sebuah keputusan. Iya, mungkin saya akhiri wawancara ini saya padai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.